Operasi dan karakteristik perusahaan minyak dan gas saat ini mungkin terlibat dalam empat jenis fungsi atau segmen yang berbeda. Keempat fungsi itu terdiri dari eksplorasi dan produksi atau E&P, transportasi, penyulingan dan pemrosesan gas, serta pemasaran dan distribusi. Sebuah perusahaan minyak terintegrasi adalah salah satu yang terlibat dalam kegiatan E&P atau eksplorasi dan produksi, serta setidaknya salah satu dari segmen lain yang telah tercantum dari keempat fungsi perusahaan minyak dan gas. Sebuah perusahaan minyak independen adalah salah satu yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan produksi saja. Industri minyak dan gas secara unik memiliki beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah tingkat risiko yang tinggi, rentang waktu yang lama sebelum pengembalian investasi diterima, kurangnya korelasi antara besarnya pengeluaran dan nilai cadangan yang dihasilkan, regulasi tingkat tinggi, aturan pajak yang rumit, serta aturan akuntansi keuangan khusus. Asal minyak bumi. Agar reservoir minyak atau gas terbentuk harus memiliki 4 kondisi. Untuk kondisi yang pertama yaitu sumber minyak bumi, yaitu sisa-sisa kehidupan darat dan laut. Kondisi yang kedua yaitu seperti panas dan tekanan yang mengakibatkan transformasi bahan organik menjadi minyak bumi. Kondisi yang ketiga, batuan berpori dan permeabel di mana minyak bumi dapat bermigrasi setelah pembentukan. Dan kondisi yang keempat yaitu formasi batuan kedap air yang berfungsi sebagai perangkap atau batuan penutup memungkinkan minyak bumi untuk terkumpul. Eksplorasi minyak dan prosedur. Mengidentifikasi daerah yang memungkinkan mengandung cadangan minyak bumi biasanya melibatkan studi eksplorasi geologi dan geofisika atau yang biasa disebut dengan studi GNG. Eksplorasi GNG melibatkan pengumpulan dan evaluasi data tentang struktur geologi yang mungkin mengandung cadangan minyak bumi. Studi geologi dan geofisika biasanya terdiri dari 2 jenis. Untuk jenis yang pertama adalah survei permukaan, yaitu studi dan evaluasi struktur dan fitur permukaan, dan jenis yang kedua adalah survei bawah permukaan atau studi dan evaluasi formasi bawah tanah. Terdapat 2 hal penting dalam akuisisi bunga mineral di properti. Yang pertama ada hak mineral, yaitu hak untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memproduksi mineral di properti kepentingan mineral atau kepentingan ekonomi. Hak mineral mengacu pada kepemilikan mineral apapun di bawah permukaan yang disampaikan dengan akta. Jika hak mineral dimiliki oleh satu pihak dan permukaannya dimiliki oleh pihak lain, maka pemilik permukaan harus mengizinkan pemilik hak mineral atau penyewanya akses keluar permukaan yang diperlukan untuk melakukan operasi, eksplorasi, dan produksi. Yang kedua ada kepentingan mineral, yaitu suatu kepentingan ekonomi atau kepemilikan mineral di tempat yang memberikan pemilik hak atas bagian dari mineral yang dihasilkan baik dalam bentuk barang atau dalam hasil penjualan mineral properti atau kepentingan ekonomi, termasuk bunga mineral, bunga royalti, kepentingan kerja atau operating interest, bunga royalti utama, bunga pembayaran produksi, dan bunga laba bersih. Dalam pengeboran operasi, terdapat operasi pengeboran darat yang meliputi pembangunan jalan akses ke lokasi pengeboran, persiapan lokasi untuk rig pengeboran, pengangkutan rig ke lokasi, dan pengeboran lubang sumur. Sebagian besar dari operasi pengeboran di Amerika Serikat dilakukan oleh kontraktor pengeboran. Pemulihan proses, jenis proses produksi memindahkan minyak dari reservoir ke sumur umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ada pemulihan primer, yaitu minyak dan gas dilakukan dengan penggerak reservoir alami atau dengan pemompaan. Yang kedua ada pemulihan sekunder, terdiri dari menginduksi drive buatan ke dalam formasi untuk menggantikan drive alami. Metode yang paling umum digunakan adalah metode water folding. Lalu yang ketiga adalah metode pemulihan tersier, termasuk injeksi bahan kimia, gas atau panas ke dalam sumur untuk memodifikasi sifat fluida, dan demikian dapat meningkatkan penggerakan minyak melalui formasi. Dalam produksi dan penjualan, fluida yang dihasilkan dari suatu sumur biasanya akan mengandung minyak, gas, dan air. Sebelum minyak dan gas dijual, fluida sumur harus dipisahkan, diolah, dan diukur. Ketika minyak dijual, minyak diukur saat dipindahkan dari tangki penyimpanan ke transportasi truk atau pipa minyak. Gas yang tidak disimpan dalam sewa diukur saat dikumpulkan, diproses, dan ditransfer ke pipa gas. Jumlah minyak yang dipindahkan dari tangki penyimpanan ke truk pengangkut atau pipa dicatat pada dokumen yang disebut tiket lari. Dasar biaya akuntansi minyak dan gas menggunakan 4 biaya dasar yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.
Keempat, jenis biaya dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh properti, yang merupakan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh hak eksplorasi dari minyak dan gas bumi. Yang kedua ada biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam eksplorasi properti. Eksplorasi melibatkan identifikasi area yang mungkin memerlukan pemeriksaan area tertentu, termasuk pengeboran sumur eksplorasi. Yang ketiga ialah biaya pengembangan. Biaya pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan cadangan terbukti untuk produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh akses ke cadangan terbukti dan untuk menyediakan fasilitas ekstraksi, pengolahan, pengumpulan, dan penyimpanan minyak dan gas bumi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat minyak dan gas ke permukaan dalam mengumpulkan, merawat, dan menyimpan minyak dan gas. Cadangan kategori dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama, cadangan terbukti. Jadi cadangan terbukti ini adalah perkiraan jumlah minyak mentah, gas alam, dan cairan gas alam yang ditunjukkan oleh data geologi dan teknik dengan kepastian yang memadai untuk dapat diperoleh kembali di tahun-tahun mendatang dari reservoir yang diketahui dalam kondisi ekonomi dan operasi yang ada, yaitu harga dan biaya sejak tanggal perkiraan dibuat. Yang kedua ada cadangan terbukti dikembangkan. Cadangan terbukti dikembangkan ini adalah cadangan yang diharapkan dapat diperoleh kembali melalui sumur yang ada dengan peralatan dan metode operasi yang ada. Yang ketiga ada cadangan terbukti yang belum dikembangkan. Cadangan terbukti yang belum dikembangkan ini adalah cadangan yang diharapkan dapat diperoleh kembali dari sumur baru pada area yang belum dibor atau dari sumur yang sudah ada di mana diperkirakan pengeluaran yang relatif besar untuk penyelesaian kembali. Lalu di sini ada biaya historis metode akuntansi. Salah satu dari dua metode biaya historis yang berlaku umum, akuntansi supaya sukses atau SE atau akuntansi biaya penuh atau FC. Secara khusus, SE memperlakukan biaya eksplorasi yang tidak secara langsung menemukan minyak atau gas sebagai biaya periode dan biaya eksplorasi yang berhasil sebagai pengeluaran modal. Berdasarkan FC, semua biaya eksplorasi dikapitalisasi. Berdasarkan kedua metode tersebut, biaya akuisisi dan pengembangan dikapitalisasi dan biaya produksi dibebankan. Historis pengembangan metode akuntansi dan status terkini. Akuntansi untuk kegiatan produksi minyak dan gas menimbulkan banyak masalah baik secara teknis maupun teoritis. Industri produksi minyak dan gas memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki risiko yang tinggi, yang kedua biaya investasi yang tinggi, yang ketiga kurangnya korelasi antara ukuran pengeluaran dan nilai dari setiap cadangan yang dihasilkan, lalu yang keempat yaitu rentang waktu yang lama dari saat biaya pertama kali dikeluarkan sampai dengan manfaat yang diterima. Pada tahun 1969, American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA mengeluarkan studi riset akuntansi nomor 11 yaitu pelaporan keuangan di industri ekstraktif. Penelitian ini mendukung metode akuntansi Successful Effort atau SE. Sebelum rilis PSAK nomor 19 pada bulan Desember 1977, metode utama akuntansi keuangan untuk kegiatan produksi minyak dan gas adalah biaya Successful Effort dan full costing. Pada tahun 1975, Kongres meloloskan Federal Energy and Conservation bertindak sebagai respon terhadap embargo energi. SEC dan FASB memulai proyek akuntansi dan pelaporan minyak dan gas dan mengeluarkan PSAK 19 yang mengatur metode Successful Effort. Pada tahun 1978, SEC mengeluarkan rilis bahwa perusahaan dapat menerapkan full costing menurut Accounting Service Release atau ASR 258 atau Successful Effort menurut ASR 257 hingga rilis baru yang telah dikeluarkan. FASB pada tanggal Februari 1979 mengeluarkan PSAK nomor 25 yang pada dasarnya menangguhkan persyaratan PSAK nomor 19 tentang akuntansi Successful Effort. 1981, SEC memutuskan bahwa RRA tidak tepat dan pada akhirnya FASB mengeluarkan PSAK nomor 69 yaitu pengungkapan tentang kegiatan produksi minyak dan gas bumi yang menetapkan kewajiban bagi perusahaan penghasil minyak dan gas untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam laporan keuangan tahunan terkait dengan hal berikut, yaitu berdasarkan sejarah dan berdasarkan nilai.
Perusahaan publik dan non-publik diharuskan untuk mengungkapkan dua item informasi, yaitu yang pertama, metode akuntansi yang digunakan dalam akuntansi untuk kegiatan produksi minyak dan gas, dan yang kedua adalah cara membuang biaya yang dikapitalisasi. Pada tahun 1966, SEC menghapus aturan mereka yang diterapkan pada metode successful effort dan menambahkan aturan baru yang mengharuskan perusahaan successful effort untuk mengikuti PSAK nomor 19 sebagaimana diubah oleh PSAK nomor 25. Akuntansi successful effort. Metode ini digunakan pada saat akuisisi dan eksplorasi, di mana pada saat akuisisi, biaya perolehan bruto dikapitalisasi sebagai properti yang belum terbukti sampai cadangan terbukti ditemukan, atau sampai properti tersebut ditinggalkan atau mengalami penurunan nilai. Jika cadangan terbukti ditemukan, maka properti tersebut harus direklasifikasi dari properti tidak terbukti menjadi properti terbukti. Sedangkan pada saat eksplorasi, biaya pengeboran dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengeboran dikapitalisasi sementara sebagai sumur dalam proses sampai penentuan apakah cadangan terbukti telah ditemukan. Untuk sumur yang sudah terbukti, maka biaya pemboran dialihkan ke sumur dan peralatan dan fasilitas terkait, serta diasumsikan sebagai beban.